bergerak. Dari luar. Tempat kumpul guys. Tulisan Cina ya? Iya. Tulisan Cina. Oh itu sebenarnya seperti kayak titik meridian Untuk kesehatan ya. Oh iya. Gitu. Jadi Berarti pelatihan harus sebelum masuk ke hospital. tuh. Namun ya itulah karena kenceng mungkin ininya. Hilang udah. Nggak ada hilang. Oke, Kang Kamal masuk, Kang Kamal. Kang Kamal masuk, Kang Kamal. Baik, pemirsa, kali ini kita akan melakukan mediumisasi yang akan dilakukan oleh Ki Wirapati. Ki Wirapati, sebelum kita melakukan mediumisasi seperti biasanya, mungkin Ki Wirapati ada mendetek salah satu sosok yang akan kemungkinan besar untuk masuk ke tubuh mediator. Kira-kira dari sosok apa kira-kira itu? Untuk sosok yang coba akan saya tarik, saya penasaran dengan sosok yang perempuan berdarah. Sosok perempuan berdarah. Saya akan coba tarik, mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan sesuatu. Betul, karena saya penasaran sebenarnya apa yang terjadi kepada sosok perempuan tersebut di masa waktu dia masih hidup ya. Ya, betul sekali. Baik pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita akan melakukan mediumisasi yang akan kita pakai mediator seperti biasa. Kang Kemal Faruk boleh bergabung bersama saya. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Kamal. Kang Kamal gimana? Sudah siap untuk kita lakukan mediumisasi? Sebelah sini Kang Kamal? Ya. Oke. Ki Wira, Ya. sudah bisa Ki Wira lakukan? Siap, sudah bisa Kang. Siap, dan kita juga mungkin Ki Wira akan dibantu oleh salah satu ahli spiritual Ya. dari Jawa Tengah dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita untuk melakukan mediumisasi. Bapak Saidi boleh bergabung bersama saya. Selamat malam Bapak Saidi. Dengan Saidi, dengan Mas Baros, dengan Pak Kamal, Ya. Selamat malam. malam juga dengan Pak Wira. Iya. Dan salam untuk penonton. Om Swastiastu, salam budaya, kebajikan rahayu rahayu. Baik pemirsa, Pak Saidi ini jauh-jauh dari Jawa Tengah dan bergabung bersama kami untuk melakukan penelusuran sekaligus kita melakukan mediumisasi dan akan berduet dengan Ki Wirapati. Udah siap ya? Bapak Saidi udah siap? Siap. Baik, silakan Kang Kamal untuk berdiri di sebelah sini. Bisa kita akan mencoba seperti yang Ki Wira sebutkan, kita akan mencoba menarik salah satu sosok perempuan yang penuh dengan darah dan akan dimasukkan ke Bang Kamal Faruk. Silakan Bapak Saidi untuk dilakukan. Ya, silakan untuk Kang Edi. Ki Wira, Ya. ini sosok yang perempuan tadi ya? Iya, betul sekali. Ini sudah masuk ke mediator kita, sosok perempuan yang berdarah.
Assalamualaikum, apakah Anda bisa bicara? Kira mungkin lebih disempurnakan lagi agar bisa kita ajak komunikasi. Mohon tenang, kami di sini baik-baik. Jangan takut. Saya ingin mengajak Anda berdialog. Apa Anda punya nama? Apa nama Anda? Siti. Mbak Siti. Mbak Siti, kenapa Mbak Siti seperti duduknya seperti ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama Mbak Siti sehingga Mbak Siti seperti ini? Mungkin Mbak Siti bisa jelaskan kepada kami. Apa? Anda sedih, sedihnya Anda kenapa? Ya. Ada yang ingin Anda sampaikan, coba. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Anda ketika Anda masih hidup? Bisa Anda ceritakan? Ibu saya ajak ke sini. Anda disuruh, Anda dibawa oleh ibu Anda ke sini. Anda dipaksa ke sini. Lalu? Bayi saya di sini. Hah? Bayi Anda di sini? Bayi Anda di sini. Bayi Anda meninggal. Sama seperti Anda. Anda saya di sini, bukan di sini saya. Hah? Anda bukan di sini. Bukan saya. Terus Anda dari mana? Dia dari luar sih, Pak. Dari luar. Ini ada transisi. Oke. Ini ada sosok yang mau masuk. Ganti lagi sosoknya, Ya, Wira. sosok yang sebenarnya tidak saya undang. Dia masuk sendiri. Ini salah satu yang. Ini apakah tidak berbahaya, Ki Wira, untuk kita ajak komunikasi? Sepertinya masih belum tenang. Saya coba bantu terus. Iya. Iya. Ini sudah saya ini aja. Anda bisa berbicara kepada saya, maksud tujuan Anda memasuki tubuh mediator kami, apa yang Anda maksud? Hah? Kami tidak mengundang Anda, tapi Anda tiba-tiba masuk. Apa yang ingin Anda sampaikan? Saya yang jaga di sini. Anda yang jaga di sini. Oke. Anda yang jaga di sini. Jadi, oh, kemungkinan Ki Wira. Ada kemungkinan tadi sosok perempuan tadi mau berkomunikasi dihalangi sama sosok ini. Ya, betul sekali. Anda menghalangi. Kenapa? Apa benar Anda? Apa sih? Bisa kedatangan kami ke sini untuk menguak apa yang terjadi kepada si perempuan ini. Tapi seperti yang saya lihat, Anda sepertinya keberatan. Kenapa? Tidak apa? Anda mengaku kepada kami bahwa Anda adalah penguasa di sini, penunggu di sini. Tiba-tiba Anda masuk. Saya ditugaskan untuk jaga wilayah ini. Anda ditugaskan untuk menjaga wilayah ini. Oke.
menjaga wilayah ini. Anda ditugaskan. Dari kata-kata Anda ditugaskan berarti ada yang lebih tinggi kastanya dibanding Anda. Tidak. Loh. Lalu siapa yang Saya ada kirim oleh orang sini. Hah? Anda ditugaskan, tapi Anda bilang tidak ada yang kastanya lebih tinggi dari Anda. Anda ditugaskan oleh siapa? Sebangsa kami. Hah? Oh, Anda ditugaskan oleh sebangsa kami? Gitu? Ya. Oh, Anda sengaja ditanam di sini? Anda bisa duduknya lebih tenang? Kita biasa berdialog lebih tenang? Hah? Oh, seperti itu ya. Anda ditugaskan menjaga di sini. Anda sengaja ditanam di sini. Begitu. Untuk apa? Anda tahu nggak untuk apa? Agar apa? Coba bisa Anda jelaskan. Itulah manusia. Saya tidak bisa menjelaskan karena pribadi manusia. Saya ditugaskan hanya untuk menjaga jangan sampai yang jual dapat ini. No, Anda hanya ditugaskan saja, tapi Anda tidak tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Oke. Anda tahu nggak apa yang terjadi sama perempuan yang tadi? Itu bukan. Hah? Itu sebelum saya dikirim kemari. Oh, sebelum Anda ditanam di sini sejak kapan? Sejak bangunan ini kosong kah? Apa sejak bangunan ini masih ada isi? Kosong. Sudah kosong. Anda sengaja ditanam di sini ketika bangunan ini sudah kosong. Apa tujuan? Mungkin Kiwira bisa menjelaskan. Kiwira, apa tujuan dan maksudnya menanam sosok seperti ini ketika bangunan ini sudah kosong? Ini sebenarnya berarti kalau saya buka terlalu spesifik, tapi bisa saya buka khusus. Oke. Ingin sedikit aja Kiwira ya. Gambarannya. Jadi, karena ini gedung mungkin ya memiliki dua pemilik. Jadi ada maksud tertentu apa? Oh, oke, cukup Kiwira. Baik, saya udah paham. Oke. Jadi supaya ingin sama-sama memiliki ya, intinya itu. Poin besarnya ingin sama-sama menguasai ya. Oke. Baik, kalau begitu Anda bisa tunjukkan sosok nenek-nenek dan sosok yang hanya kepala itu posisinya sekarang di mana? Di belakang kameramen. Oke. Mereka senang nggak ada kedatangan kamu ke sini? Hah? Tidak. Oke, begini. Tolong sampaikan ke bangsa Anda untuk tidak mengganggu ya masyarakat yang lewat ataupun yang berniat berkunjung ke lokasi ini untuk Saya ditugaskan di sini untuk menjaga tempat ini. Bukan tugas saya. Oh gitu. Jadi Anda tidak berani memerintah mereka? Tidak berani. Oke. Ada yang menarik juga. Menarik gitu. Gimana tolong? Karena ini sudah masuk ya salah satu mengaku dari penjaga sini. Saya penasaran sekali. Mungkin dia bisa jelaskan di bawah tangga ini ada apa? Coba Anda jelaskan. Mau ditarik sama saya? Hah? Silakan. Ini di bawah tangga. Di bawah tangga. Apakah itu ada salah satu sosok? Bukan sosok, kayak semacam benda atau apa saya nggak tahu ada di sini. Apa tanamannya, apa apanya? Mungkin si sosok ini bisa membantu. Dan mungkin bisa rasakan udaranya sangat beda. Iya, benar. Langsung berbeda. Setelah saya tembus di Mungkin Anda bisa kasih tahu kami ada benda apa itu di bawah tangga itu yang terkubur. Kill. Pripun ki? Saya nunjukin. Saya nunjukin. Benda nopo? Saya pun pernah bikin.
Oke. Iya. Oke, kalau pada tangan kali panjenengan. Benda saking pundi nih, kira. Oke. Singulah manusiaku. Apa ya? Ada orang ke tempatku. Apa itu artinya Pak Saidi? Singa. Wah, sing tempat kiar. Oke. Apa itu artinya Pak Saidi? Mungkin Pak Saidi bisa menjelaskan arti, mungkin bisa bahasa Indonesia Pak Saidi biar kami semua mengerti. Dari tanah ini, leluhur sini. Dari leluhur sini, sebelum ada bangunan ini. Oke. Ada satu lagi yang mau kita coba dari tadi kan kita lihat sendiri, kita tidak menelusuri ruangan di situ. Saya akan coba dengan sosok ini memanifestasikan apa sih bendanya, tapi tidak, maksudnya tidak mungkin bisa, mungkin enggak, kita coba aja. Kalau memang diizinkan kita untuk menyaksikan, melihat sama-sama, mungkin ada nanti bendanya. Kalau tidak ada, tapi tidak seperti itu. Menawi benda niku di pundut angsal ki. Boten angsal. Nggak boleh. Nggak boleh. Benda yang selalu di belakang beliau tidak boleh diambil. Oh begitu. Jadi gimana kira? Keris kecil. Macam benda keris ya. Mungkin pencahayaan mungkin ya. Mungkin Sulkarlo bisa bantu untuk memanifestasikan salah satu energi yang ada di sini. Baik, Kiwira. Ya. Mungkin bisa di sini, bisa di belakang. Oke. Kita cek aja. Untuk ini kita mungkin saya rasa ini cukup ya, karena kasihan tubuhnya mediator. Mungkin kita bisa Kiwira untuk menetralisir, dan Pak Saidi tolong dinetralisir. Oke. Baik. Karena memang kita harus ada suatu macam benda pemirsa, jadi kita terpaksa harus menetralisir mediator karena saya ingin fokus ke benda tersebut yang dimaksud oleh Kiwira. Coba di bawah tangga. Jadi orangnya apa? Oh ya, Di iniin dulu Kiwira. ya. Masih masuknya ada. Enggak, dia transisi, dia udah mau masuk nih. Masuk.
masukin aja ya. Bang Bungkut nih, kan Bang Bungkut kan? Kan Bang Bungkut. Dah sana, ini Bang Bungkut. Belum sepenuhnya. Masukin. Alat utama. Jadi ada salah satu sosok yang masuk lagi, pemirsa ya. Ketika tadi Ki Wirawati udah menetralisir, ternyata ada sosok yang masuk ke tubuh mediator tanpa kita duga-duga. Assalamualaikum. Oke, Amunten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjenengan mireng tandai kula ki. Pripun ki? Ki Wira, saya rasa cukup karena ini seperti sosok ular sulit untuk kita ajak komunikasi ya. Karena ini kan semacam sosok siluman kalau ular. Mungkin kita tidak perlu karena takutnya ada kalimat-kalimat yang sekiranya memanipulatif kita semua. Iya, betul. Demi keamanan mending kita Netralkan saja. netralkan saja. Boleh. Siap. Boleh Pak Saidi untuk dinetralkan juga. Oke. Baik, tolong dibantu untuk diamankan dulu. Tolong dibawa ke pos 1, boleh? Bapak dibantu. Oke, kita ke sini Ki Wira. Silakan dibantu Pak Saidi untuk dinetralisir lebih lanjut di luar. Baik, Ki Wira ini luar biasa nih. Di luar dugaan kita sebenarnya ya. Ya, Ketika Ki Wira mencoba menarik salah satu sosok perempuan, dia tidak lama langsung keluar lalu ganti sosok yang katanya penunggu di sini. Betul. Penunggu di sini dia ditanam dengan sengaja setelah bangunan ini kosong. Ya. Ini luar biasa sekali. Bahkan tadi Ki Wira sudah menjelaskan sedikit ya bahwasannya dari sosok tersebut berniat untuk seperti mungkin supaya salah satunya tidak ada yang bisa gitu ya. Ya. Tidak mungkin udahlah gitu, tinggalin gitu aja lah Ya. gitu. Mungkin seperti itu pengaruhnya kali ya. Betul. Gitu. Oke. Jadi dibuat seolah-olah tempat ini menyeramkan dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa laku untuk dijual dan segala macam. Oh. Gambarannya gitu. Karena cukup lumayan lama, selama 10 tahun. Oke. Ya kan? Jadi emang ada unsur kesengajaan supaya tidak ini ya. Ya, sengaja ditanam. Gitu. Dan tadi saya sempat bertanya pemirsa, adakah sosok-sosok yang tadi kita jelaskan di awal ternyata dia menunjuk ke belakang kameramen ya. Ya. Sosok nenek-nenek itu ada di belakang kameramen tadi. Betul. Sebenarnya. Luar biasa sekali. Dan tadi kira saya ingin kembali ke obrolan tadi. Ya. Kira seperti melakukan gerakan sesuatu. Kira sempat bilang di sini ada benda semacam kris kecil. Itu di bagian mana Kira bisa? Energi pada saat sosok itu masuk tadi yang mengaku penjaga. Betul. Tiba-tiba saya mendapat pandangan di belakang bawah tangga itu ada energi yang lumayan besar gitu. Dan cukup bercahaya. Makanya saya tanya itu apa gitu kan. Dia bilang memang ditanam gitu. Nah, saya berusaha mencoba untuk menarik. Terlihat oleh saya sosok keris kecil seginilah. Itu ada sarungnya tapi nggak ada gagangnya gitu. Hanya ada sarung tapi tidak ada gagang. Ukurannya segini persis. Begitu saya tarik dia menghilang gitu. Yaitu itu keris kecil yang look 3. Look 3. Look 3 itu sengaja ditanamkan oleh seseorang karena ini kan masalah bangunan ini karena terbengkalai, jadi itu sama keluarga itu
biar tidak laku lah untuk dijual. Dan aromanya untuk melihat ini ya orang seperti suram aja, suram aja. Nggak bisa di ini. Luar biasa sekali. Menurut fisiologi saya sebagai orang Jawa itu ya udah ditanamkan di situ. Jadi seakan-akan itu nggak bisa, yang lihat itu udah gelap aja. Gelap aja. Itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu PR kita untuk menetralkan itu semua. Mungkin nanti pemirsa Kiwira akan membantu dengan sukarela di akhir cara akan melakukan penetralisiran untuk bangunan ini, dan mudah-mudahan bangunan ini bisa dibersihkan, bisa diaktifkan kembali. Pada dasarnya kita akan melakukan hal positif demi membantu mungkin karena ada dua pemilik membantu yang positif tentunya. Betul. Kita akan mencoba melakukan penetralisiran dari segi hal-hal negatif, energi-energi negatif, bukan untuk mengusir ya. Betul. Ada suara benturan pemirsa, seperti benda jatuh di luar di bangunan yang sebelah, tapi kita hiraukan saja karena mungkin ketika kita berdialog seperti ini sosok tersebut mendengarkan dan sedikit marah kepada kita, karena seperti ucapan saya, kita akan mencoba melakukan penetralisiran dari energi negatif. Langsung begitu tidak lama langsung ada benda jatuh. Baik pemirsa, kalau begitu kita seperti yang saya bilang di akhir video, Kiwira Pati dan Mbak Saidi akan melakukan penetralisiran. Jadi saya rasa perjalanan ini kita rasa cukup ya. Cukup karena ini udah menunjukkan pukul 4 pemirsa. Jadi saya pribadi memutuskan untuk mengakhiri karena ruangan demi ruangan sudah kita sisir ya. Baik, mungkin sebelum saya menutup ada pesan-pesan dari Kiwira Pati. Dari mulai perjalanan di bangunan ini sampai akhir, mungkin ada sedikit yang Kiwira petik untuk disampaikan ke penonton. Jadi poinnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan hal yang baik. Jadi membangun sesuatu atau melakukan sesuatu itu harus dengan ibaratnya ikhlas dengan ikhlas. Betul. Mungkin di sini ada yang tidak ikhlas atau ada pemaksaan dan segala macam, akhirnya bangunannya juga tidak bermanfaat dengan baik. Betul. Ya, ibaratnya kalau kita ngebangun rumah di tanah yang sengketa pasti bermasalah terus. Masih ada untuk Kiwira? Ya, cukup dari saya. Dari Bapak Saidi sendiri mungkin pesan-pesan untuk teman-teman kita di rumah. Ya, pesan untuk teman-teman di rumah ya ini ya. Ini kita pertama masuk aja kita udah disambut dengan kelelawar yang sangat hebat mungkin ini ya. Kedua itu ada makhluk semacam ya kita yang biasa dikasih sayang, kucing itu juga tiba-tiba nggak ada. Ya kita ini ya mungkin biar komplek keluarga itu biar akur, gimana kalau orang Jawa itu bilang, biar rukun, biar damai, tidak ada saling menyalahkan satu sama lain, supaya dibangun kembali gedung ini. Atau pesan-pesan saya seperti itu. Baik. Cukup Pak Saidi ya? Ya cukup. Baik, pemirsa, tentunya dari saya pribadi, untuk mendirikan suatu bangunan tentunya kita harus membangun fondasi dulu yang lebih kokoh dan lebih kuat, dan membangun fondasi itu butuh kerjasama yang cukup luar biasa agar bangunan berdiri dengan kokoh. Seperti itulah kehidupan kita untuk bermasyarakat. Saya Hedi Baros, saya Kiwira Pati, Syahid dengan saya Sahidi. Kami bertiga pamit undur diri. Saksikan terus penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official. Kalau mistis, kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hampa malam ku berdiri, rasa takut datang menghantui.